Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutafifin dari SD Negeri Mlerong 2, Guntur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita berkaitan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya daerah untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat. Yang keempat, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana peserta calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem amok. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Yang kedelapan, pendidikan seperti petani atau tukang kebun pendidikan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, semua siswa mendapat perlakuan yang sama. Yang ketiga, kepandaian siswa diukur dari tinggi dan rendahnya nilai asesmen. Yang keempat, emosional guru sering tumbuh di saat banyak anak yang belum tuntas KKN. Yang kelima, pembelajaran masih menggunakan paradigma lama atau tanpa model, media, dan alat peraga maupun metode yang menarik siswa. Yang keenam, mengejar ketuntasan materi tanpa mempedulikan proses pembelajarannya. Yang terakhir, fokus pembelajaran pada aspek kognitifnya saja. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa mendapat perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik masing-masing. Yang ketiga, menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, guru harus tulus, ikhlas,
dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa berhamba pada siswa. Yang kelima, pembelajaran menggunakan paradigma baru dengan model, media, alat peraga, maupun metode yang bervariasi dan menarik siswa. Yang keenam, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir, fokus pembelajaran mencakup 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menganalisis karakteristik dan kebutuhan awal belajar siswa dengan cara observasi, wawancara, dan atau pemberian tes awal, dan juga memanfaatkan rapot pendidikan. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang inovatif berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan model, media, alat peraga, maupun metode yang bervariasi dan menarik bagi siswa. Yang keempat, siswa mendapat perlakuan yang berbeda-beda, meliputi konten, proses, dan produk, agar pembelajaran menjadi bermakna. Yang kelima, menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, bersikap tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa atau berhamba pada siswa. Yang ketujuh, mengimplementasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau budaya daerah sendiri. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.